Halo semuanya, di sini kami kelompok 1 yang terdiri dari Widya Aprilia Hartanti, Fadol Rahman, Amion, Catherine Hirima Rumahogo, Syakina Rahmatika Helvi, Irene Maduma Pasrimalo. Kami akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana likuifaksi di Kota Palu. Tujuan kami mempresentasikan ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya likuifaksi, identifikasi wilayah-wilayah di Kota Palu yang rentan terhadap likuifaksi berdasarkan karakteristik tanah dan sejarah bencana yang sebelumnya, dan merancang langkah-langkah respon cepat dan sistem evakuasi untuk mengurangi dampak likuifaksi pada keselamatan dan infrastruktur setelah bencana terjadi. Kemudian kita masuk ke penjelasan Kota Palu. Kota Palu adalah ibu kota dari Sulawesi Tengah yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sulawesi. Sebagai pusat administrasi dan ekonomi, kota ini dikenal karena keberagaman budaya dan kekayaan sejarah yang mereka punya, serta tantangan yang dihadapi akibat bencana. Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan upaya rehabilitasi pasca bencana, Palu terus berupaya untuk pulih dan berkembang sebagai salah satu kota pertama di Indonesia. Palu terletak di 0 derajat 54 menit lintang selatan, 119 derajat 50 menit lintang bujur timur di pesisir barat laut Pulau Sulawesi. Palu terletak di tepi Teluk Palu, dikelilingi oleh pegunungan termasuk pegunungan Arang di sebelah barat dan pegunungan Palu di sebelah timur. Dan ini yang membuat kota Palu spektakuler, tetapi juga rentan terhadap bencana. Dan Kota Palu memiliki luas sekitar 395,06 km persegi. Berikut gambar peta wilayah Kota Palu di Sulawesi Tengah. Kota Palu terletak di lembah Palu yang memanjang dari utara ke selatan, berbatasan langsung dengan bagian utara Selat Makassar atau Teluk Palu bagian timur dan bagian selatan Kabupaten Sigi dan bagian baratnya Kabupaten Donggala. Kemudian kita lanjut ke peta administrasi. Berikut peta administrasi Kota Palu. Kota Palu memiliki 8 kecamatan. Yang pertama Palu Barat, yang kedua Palu Timur, 3 Palu Selatan, 4 Palu Utara, 5 Katangga, 6 Ulu Jadi, 7 Matikulore, 8 Tawa Eli. Kemudian kita lanjut ke iklim Kota Palu. Kota Palu memiliki iklim tropis yang khas dengan karakteristik yang dapat mempengaruhi cuaca kondisi lingkungan sepanjang tahun. Kota Palu memiliki suhu rata-rata 25 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Curah hujan di Kota Palu, musim hujan biasanya terjadi pada bulan November hingga April, dan puncaknya pada bulan Desember hingga Maret. Musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober, kemudian musim kemarau hujan. Curah hujan menurun. Curah hujan tahunan di Kota Palu sekitar 2000 mm. Curah hujan ini dapat bervariasi dari tahun ke tahun pada kondisi meteorologi dan fenomena cuaca global. Baik, di sini terdapat peta geologi di Kota Palu. Selanjutnya, di sini terdapat peta geologi yang mencakup berbagai fitur seperti pegunungan, dataran pesisir, dan sungai yang mempengaruhi tanah dan berupa resiko bencana di Kota Palu. Jadi, dalam peta geologi ini merupakan faktor yang perlu ditimbangkan seperti struktur tanahnya, aktivitasnya untuk memitigasi risiko bencana di kota ini. Jadi, dalam peta geologi ini sangat penting untuk masyarakat di sekitar Kota Palu untuk berhati-hati sehingga bisa mengurangi dampak dari fenomena tersebut. Di sini terdapat bencana likuifaksi di Kota Palu, yaitu yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang pada waktu itu gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo. Lokasi tersebut terjadi pada beberapa titik yaitu Desa Sibalaya dan Jono Oge. Sebelumnya, likuifaksi itu adalah fenomena ketika tanah yang berbutir kasar berubah yang tadinya padat kemudian mencair, sehingga beberapa rumah di sekitar menyebabkan runtuh, diakibatkan adanya tekanan hidrostatis. Dari yang didapat beberapa faktor likuifaksi yaitu batuan tanah yang berpori, gempa yang besar, dan air di permukaan tanah. Di sini kita akan membahas variabel bencana likuifaksi. Nah,
Variabel likuifaksi terdapat beberapa, yaitu yang pertama jenis tanahnya rentan menyerap air, kemudian kepadatan tanah seperti tanah lebih cenderung stabil. Jika tidak padat, maka tanah tersebut rentan akan terjadi bencana likuifaksi. Kemudian topografi itu seperti tinggi elevasi tanah, jadi area yang lebih rendah atau dekat dengan air cenderung lebih rentan bencana likuifaksi ini. Kemudian tata guna lahan itu tergantung pada kegiatan manusia. Contohnya di sini yaitu mengubah kondisi tanah seperti memompa air tanah dapat meningkatkan risiko bencana likuifaksi. Yang terakhir yaitu durasi guncangan dan gempa bumi ini sangat berpengaruh seperti sebelumnya kondisi likuifaksi dikarenakan bencana gempa bumi yang sangat. Slide selanjutnya yaitu variabel tata guna lahan dan urbanisasi. Pada tata guna lahan ini, kegiatan manusia seperti pemompaan air tanah dapat mengubah kondisi tanah dan meningkatkan risiko dari bencana likuifaksi. Untuk studi kasusnya, kami mengambil pada Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mengalami bencana ini pada 28 September 2018, di mana daerah yang terkena likuifaksi, sebagian besar tanah yang terkena adalah tanah berpasir yang sebelumnya digunakan untuk pemukiman padat penduduk, terutama pada daerah pesisir yang telah mengalami perubahan air sungai dan penggalian tanah untuk pembangunan. Kawasan wilayah yang terkena dampak dari likuifaksi dan berdasarkan tingkat kerusakannya yaitu pada Kota Palu berjumlah 493,83 hektar, kemudian pada Kabupaten Sigi 6.611,20 hektar, untuk Kabupaten Donggala yaitu 251,05 hektar. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan angka pada 7.356,08 hektar. Untuk variabel durasi guncangan dan gempa bumi, lama getaran selama gempa juga berpengaruh pada kemungkinan terjadinya likuifaksi. Durasi guncangan yang panjang memungkinkan getaran yang lebih lama pada tanah, terutama pada lapisan tanah berpasir dan jenuh air. Getaran yang terus-menerus ini menyebabkan gerakan partikel-partikel pasir menjadi lebih kacau dan tidak stabil, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya likuifaksi. Tanah yang terpapar getaran selama waktu yang lebih lama akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengalami penurunan kekuatan dan kestabilannya. Semakin lama durasi, maka semakin besar kemungkinan tanah untuk mengalami perubahan sifat dan akhirnya berperilaku seperti cairan. Pada gempa Palu 2018, gempa yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, terjadi fenomena likuifaksi yang sangat parah, yang sebagian besar dipicu oleh durasi guncangan gempa yang cukup lama, disertai dengan kondisi tanah yang berpasir dan jenuh air. Durasi gempa yang berlangsung cukup lama ini menyebabkan tanah kehilangan kekuatan secara bertahap dan menyebabkan kebanyakan tanah berpasir di kawasan tersebut. Untuk variabel dari gempa bumi yaitu mencatat bahwa gempa berkekuatan 7,4 skala Richter dengan kedalaman 11 km dan berpusat di 26 km utara Donggala, Sulawesi Tengah, merupakan akibat dari aktivitas sesar Palu Koro, di mana likuifaksi ini berakibat pada 4 jenis kegagalan tanah, yaitu hilangnya daya dukung tanah, pergerakan osilasi permukaan tanah di mana kemiringan permukaan tanah kurang dari 0,1%, penyebaran lateral di mana kemiringan permukaan tanah antara 0,1% dan 5%, kemudian gerakan tanah tipe aliran di mana kemiringan tanah lebih dari 5%. Untuk analisis risiko bencana likuifaksi yang ada di hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dari tabel didapatkan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Dari data ini dapat dikategorikan sebagai kelas risiko bahaya likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah tinggi. Adapun rekapitulasi bahaya berdasarkan uraian analisis bahaya, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan dengan tingkat atau kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya dapat dilihat pada tabel berikut. Bencana likuifaksi dengan luas yaitu 626.000,058 dengan klasifikasi kelas tinggi. Kemudian di sini ada potensi penduduk terpapar bencana di Kota Palu, yang mana berdasarkan uraian analisis kerentanan dapat dilihat pada tabel berikut bahwa bahaya likuifaksi terdapat pada kelas sedang. Kemudian ada potensi kerugian bencana likuifaksi di Kota Palu, yaitu total kerugian bencananya mencapai 2,54 triliun rupiah, yang mana ini dapat dikategorikan dalam kelas yang cukup tinggi.
Kemudian ada kerentanan likuifaksi. Kerentanan terhadap potensi bencana likuifaksi dapat dilihat dari penggabungan indeks penduduk yang terpapar dan indeks kerugian, yang mana perolehan indeks penduduk terpapar dapat dilihat dengan melihat potensi penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana hasil dari indeks tersebut menentukan kelas penduduk, yaitu dapat dilihat pada tabel hasil analisis tahun 2021, yang mana Kota Palu termasuk dalam kelas sedang. Kemudian di sini ada peta risiko bencana likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut adalah hasil analisis tahun 2021. Kemudian ada metode pemetaan risiko. Yang pertama itu ada indeks bahaya, yang mana dapat dilihat dari kemungkinan kejadian bencananya. Kemudian ada indeks penduduk yang terpapar, dapat dilihat dari komponen sosial. Kemudian ada indeks kerugian, ada indeks tahanan daerah, dan juga ada indeks kesiapsiagaan. Kemudian ini semua dapat dilihat dari dokumen kajian risiko bencana dan juga peta risiko bencana. Dan yang satu lagi adalah peta risiko multibahaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang instansi yang memiliki peran dalam bencana likuifaksi. Pada tahun 2018, tentang aksi tanggapan darurat pasca gempa dan likuifaksi yang dilembagai oleh BPBD Kota Palu, TNI dan Polri. Kemudian pada aksi pemetaan kerentanan likuifaksi dilembagai oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Kemudian pada tahun 2019 tentang aksi sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilembagai oleh BPWDB Kota Palu, LSM Akademis. Pada tahun 2020 tentang aksi pelatihan pertolongan pertama yang dilembagai oleh BPBD Kota Palu. Kemudian pada tahun 2021 tentang aksi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilembagai oleh BPBD Kota Palu. Kemudian pada tahun 2022 tentang aksi sarasehan lintas stakeholder dilembagai oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. Kemudian pada tahun 2014 aksi tentang sosialisasi refleksi 6 tahun bencana dilembagai oleh Badan Geologi dan Kementerian ESDM. Untuk manajemen program, yang pertama ada program mitigasi bencana tentang aksi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dengan indikator keberhasilan, dokumen resmi yang disusun dan disetujui pemerintah daerah dengan durasi 1 tahun dari 2018 sampai 2019. Kemudian ada program sosialisasi dan edukasi tentang aksi pelatihan pertolongan pertama dan manajemen logistik dengan indikator keberhasilan, jumlah pelatihan yang dihasilkan dan peserta yang hadir dengan durasi secara berkelanjutan. Untuk program pemetaan kerentanan dengan aksi pemetaan daerah rawan likuifaksi dengan indikator keberhasilan peta kerawanan likuifaksi yang dipublikasikan dengan durasi 1 tahun yaitu pada tahun 2018, dan forum pengurangan risiko bencana atau PRB dengan aksi pembentukan forum PRB untuk pemberdayaan masyarakat dengan indikator keberhasilan jumlah anggota forum dan partisipasi masyarakat dengan durasi berkelanjutan pada tahun 2019. Kemudian ada program rehabilitas dan rekonstruksi dengan aksi penimbunan wilayah terdampak likuifaksi dengan indikator keberhasilan luas area yang ditimbun dan jumlah rumah yang dibangun kembali. Durasi dengan durasi 2 tahun dari 2019 sampai 2021. Kemudian ada program monitoring dan evaluasi dengan aksi pemetaan implementasi program dengan indikator keberhasilan, laporan evaluasi tahunan dan umpan balik dari masyarakat dengan durasi secara berkelanjutan. Kemudian ada mitigasi terhadap bencana likuifaksi. Yang pertama ada penilaian risiko dan pemetaan potensi likuifaksi. Yang kedua ada kesiapsiagaan dan pendidikan dengan poin pertama itu simulasi evakuasi.
Dan poin yang kedua, sosialisasi tanda likuifaksi. Dan poin ketiga, pembuatan rencana darurat. Kemudian pada tahap ketiga ada tanggap darurat dengan poin pertama evakuasi dan penyelamatan, dengan poin kedua bantuan kemanusiaan, dan poin ketiga koordinasi antar lembaga. Untuk tahap yang keempat dengan rekonstruksi dan pemulihan, di poin pertama itu ada rehabilitasi sosial dan psikososial, dan poin yang kedua ada pembangunan infrastruktur tahap gempa, yang poin ketiga ada regulasi penduduk dari zona risiko, dan poin keempat ada pemulihan ekonomi dan sosial. Kemudian pada tahap kelima ada pemantauan dan evaluasi. Pada poin pertama itu pemantauan risiko likuifaksi, dan poin kedua evaluasi kesiapan dan tanggap darurat. Baik, berikut adalah masih tentang likuifaksi. Ini gambaran yang kami buat. Seperti yang kita tahu, likuifaksi adalah fenomena geologi di mana tanah kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat getaran atau tekanan seperti gempa bumi, sehingga tanah berperilaku seperti cairan. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana paling mencolok pada gempa bumi di Kota Palu, itu Sulawesi Tengah. Ini penyebab likuifaksi di Kota Palu salah satunya adalah jenis tanah, gempa bumi yang kuat, kemudian air tanah yang tinggi. Terus ada juga dampaknya itulah dampak likuifaksi, dampak untuk bagi pergerakan tanah, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, kemudian langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko likuifaksi di masa depan. Yang pertama adalah pemetaan risiko geologi, kemudian pengelolaan tata ruang, teknologi perbaikan tanah, dan edukasi serta kesiapsiagaan. Ada juga pembelajaran dari likuifaksi di Palu. Juga peristiwa ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan ahli geoteknik dalam membangun ketahanan terhadap bencana alam. Peristiwa likuifaksi di Kota Palu itu terjadi tanggal 28 September 2018. Itu merupakan salah satu bencana geologis paling strategis yang pernah terjadi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dalam ribuan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan pelajaran penting tentang pentingnya memahami dan mengelola risiko tentang di wilayah rawan gempa. Mitigasi risiko likuifaksi melalui pendekatan ilmiah dan kebijakan tata ruang yang tepat menjadi langkah esensial yang untuk mencegah terulangnya dampak serupa di masa depan. Edukasi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, dan perencanaan yang berbasis risiko dapat memperkuat ketahanan kota di Indonesia. Dengan sinergi secara pemerintah, akademis, dan masyarakat, kita dapat membangun sistem mitigasi yang tangguh untuk melindungi nyawa, aset, dan keberlanjutan pembangunan. Tragedi di Palu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi dampak bencana di negeri ini. Mungkin sekian yang dapat kami dari kelompok 1 presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.